Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurhaliza, NIM 12120200102, kelas 1 PAIC. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Sacha Suhendi, MAG. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 7 materi tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama, sejarah peradaban Islam dinasti Umayyah. Yang kedua, peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, peradaban Islam di Andalusia. Yang keempat, peradaban Islam kerajaan-kerajaan kecil. Yang kelima, peradaban Islam 3 kerajaan besar. Yang keenam, peradaban Islam pada abad 19, 20, 21 Masehi. Dan yang terakhir yaitu peradaban Islam di Indonesia. Materi yang pertama, peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Perlu kita ketahui bahwa dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Umayyah diambil dari seorang tokoh Quraisy yang bernama Umayyah bin Abdul Syam. Berdirinya dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Secara garis besar, dinasti Umayyah terbagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 661 hingga 750 Masehi di Damaskus. Periode yang kedua yaitu pada tahun 756 hingga 1031 Masehi di Cordoba, Andalusia. Selama 90 tahun kekhalifahan dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah. Di antara 5 orang yang tercatat sebagai khalifah besar ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Kejayaan pada saat dinasti Umayyah diantaranya, yang pertama ada ekspansi wilayah. Bisa kita lihat saat Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Yang kedua yaitu pembangunan. Dibangunnya rumah sakit, lalu dibangunnya Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan juga perluasan Masjid Nabawi. Yang ketiga adanya ilmu pengetahuan, ilmu keislaman. Pada saat Umar bin Abdul Aziz, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Di antaranya ada pengkodifikasian hadis, pembidangan ilmu pengetahuan seperti ilmu qiraah, fikih, dan lain sebagainya. Kemunduran dinasti Umayyah terlihat pada saat Bani Abbasiyah mulai upaya perlawanan, dan Bani Umayyah pun berakhir pada saat Khalifah Marwan bin Muhammad terbunuh. Sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah, yang pertama yaitu selalu adanya perlawanan dari kaum Khawarij dan golongan Syiah, lalu adanya persaingan antara golongan Bani Umayyah dan juga munculnya kekuatan baru dari Bani Hashim yang dipelopori oleh Abu Abbas atau munculnya Bani Abbasiyah. Materi kedua, peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berawal dari pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Dikarenakan orang yang berada di Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Umayyah, sebab secara nasab mereka lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Muttalib bin Hisham. Pendirinya bernama Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Para sejarawan membagi periodisasi dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 750 hingga 874 Masehi, yaitu pengaruh Persia pertama.
Periode kedua pada tahun 874 hingga 945 Masehi, yaitu pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu pada tahun 945 hingga 1055 Masehi, yaitu pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu pada tahun 1055 hingga 1199 Masehi, yaitu periode Turki kedua, di mana dinasti Bani Saljuk berkuasa. Periode kelima pada tahun 1199 hingga 1258 Masehi, di mana khalifah mulai bebas dari pengaruh dinasti lain, namun kekuasaannya hanya di sekitar kota Baghdad. Keseluruhan khalifah yang berkuasa pada dinasti Abbasiyah berjumlah 38 orang. Kejayaannya dinasti Abbasiyah terdapat berada pada 8 khalifah, yaitu yang pertama ada Khalifah Al-Mahdi, di mana perekonomian mulai meningkat dari sektor pertanian, pertambangan, dan tempat transit perdagangan. Yang kedua yaitu Khalifah Al-Hadi. Yang ketiga ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, di mana rumah sakit mulai didirikan, pengetahuan tentang kedokteran dipentingkan, lalu farmasi dibangun, dan juga pemandian-pemandian umum mulai didirikan. Khalifah yang keempat ada Khalifah Al-Amin, yang kelima ada Khalifah Al-Ma'mun atau anaknya Harun Ar-Rasyid, di mana meningkatkan dalam hal ilmu pengetahuan dengan membangun Baitul Hikmah dan sekolah-sekolah. Yang keenam ada Khalifah Al-Mu'tasim, di mana mulai mendatangkan orang Turki yang akan dijadikan sebagai tentara pengawal. Yang ketujuh ada Khalifah Al-Wathiq, di mana ia mulai berusaha melepaskan diri dari pengaruh Turki dengan memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Samarra. Yang kedelapan ada Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu khalifah besar yang terakhir, sebab khalifah setelahnya cenderung lemah dan tidak dapat melawan tentara pengawal dan juga sultan-sultan yang berkuasa di kawasan ibu kota. Dalam bidang ilmu pengetahuan, berkembang sangat pesat pada Daulah Bani Abbasiyah. Bisa dilihat dari banyaknya buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal diantaranya lemahnya para khalifah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan juga konflik keagamaan. Dan dari faktor eksternal ada perang salib dan Mula Bukhon. Runtuhnya dinasti Abbasiyah yaitu saat Baghdad menghadapi serbuan pasukan Mongol dan khalifah terakhir Al-Mu'tasim dibunuh secara keji. Materi ketiga, peradaban Islam di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia tidak dapat dilepaskan dari upaya ekspansi dinasti Umayyah ke wilayah barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam penaklukan wilayah Andalusia, terdapat 3 pahlawan yang berjasa dalam memimpin pasukan, yaitu ada Tharif bin Abdul Malik An-Nakhai, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Peradaban Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 711 hingga 755 Masehi. Belum memasuki pembangunan, namun sudah berada di bawah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah. Periode kedua yaitu pada tahun 755 hingga 912 Masehi. Dinasti Umayyah kedua di Andalusia dengan penguasa pertamanya yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Periode ketiga yaitu pada tahun 912 hingga 1012 Masehi. Pada masa ini Andalusia mengalami puncak kejayaan, menyaingi kejayaan Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat yaitu pada tahun 1012 hingga 1086 Masehi. Umat Islam Andalusia terbagi menjadi lebih dari 30 kerajaan-kerajaan kecil atau muluk atau taif. Nah, periode yang kelima itu pada tahun 1086 hingga 1200
yaitu di mana Andalusia berada dalam kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Periode ke-6 pada tahun 1248 hingga 1492 Masehi, di mana umat Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar di Granada. Kemajuan Islam dalam ilmu pengetahuan dimulai pada saat Abdurrahman Ad-Dakhil yang mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah. Lalu puncak keemasan ilmu pengetahuan dalam masa di Andalusia itu pada masa Abdurrahman III atau An-Nasir yang mendirikan Universitas Cordoba lengkap dengan perpustakaan yang terdiri dari ratusan ribu buku. Lalu pada masa Islam di Andalusia lah banyak pula gitu tokoh ilmuwan muslim yang sekarang kita kenal seperti Al-Kindi, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Arabi, dan masih banyak lagi. Kemunduran Islam di Andalusia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya konflik Islam dengan Kristen, lalu kesulitan ekonomi, tidak adanya ideologi pemersatu, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan juga keterpencilan. Kehancuran Islam di Andalusia ditandai oleh diserangnya Istana Alhambra atau Bani Ahmar oleh Kerajaan Ferdinand dan Kerajaan Isabella, yang pada akhirnya ibu kota Granada ditaklukkan pada tanggal 2 Januari 1492 Masehi. Materi keempat, peradaban Islam masa dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti kecil muncul pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Di antara faktor munculnya yaitu adanya persaingan jabatan khalifah, munculnya paham fanatisme golongan, adanya pergolakan politik, dan luasnya wilayah kekuasaan sehingga tidak terpantau daerah-daerah tersebut. Di antara sekian banyak dinasti-dinasti kecil, di sini sedikitnya saya akan menerangkan 4 kerajaan atau dinasti-dinasti kecil. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah, yaitu dinasti pertama beraliran Syiah di Maroko. Didirikan oleh Idris bin Abdullah bin Hasan. Selama kekuasaannya dipimpin oleh 9 raja. Kemajuannya itu pada masa pemerintahan Idris I hingga Yahya I. Lalu kemundurannya itu saat Fatimiyah berkuasa dan memecat Yahya keempat. Yang kedua yaitu dinasti Aghlabiyah, didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab. Kemajuannya pada saat pemerintahan Ziyadatullah. Lalu prestasi dinasti Aghlabiyah yang paling terkenal yaitu arsitektur masjidnya. Kemunduran dinasti Aghlabiyah setelah masuknya propaganda Syiah yang diperintahkan oleh Ubaidillah bin al-Mahdi. Yang ketiga ada dinasti Tuluniyah yang didirikan oleh Ahmad bin Tulun di Mesir. Kemajuannya itu pada saat pemerintahan Al-Khumarwaini, yaitu dengan membangun masjid yang bernama Ahmad bin Tulun, membangun istana juga yang bernama Al-Khumarwaini, memiliki 100.000 prajurit dan dibangunnya irigasi. Kemundurannya itu terlihat saat masuknya serangan dari pasukan Bani Abbasiyah untuk menaklukkan dinasti Tuluniyah. Lalu yang keempat ada dinasti Iksidiyah, didirikan oleh Muhammad bin Tugh al-Iksidi. Kemajuannya itu yaitu meluasnya wilayah hingga ke pegunungan Taurus, dibangunnya Istana Al-Mukhtar, dan juga mencetak mata uang yang berisikan gambar-gambar penguasa Iksidi. Kemundurannya yaitu saat Fatimiyah menyerang ke dinasti Iksidi. Dan yang lainnya seperti ada dinasti Hamdaniyah, dinasti Tahiriyah,
dinasti Safaridiyah, dinasti Samaniyah, dan dinasti Ghaznawiyah. Materi kelima, peradaban Islam masa 3 kerajaan besar. Yang pertama, masa kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah Islamiyah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Turki Utsmani didirikan oleh Utsman bin Ertugrul, yang kemudian pemerintahannya diteruskan oleh 36 sultan keturunannya. 4 sultan yang terkenal diantaranya Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, Bayazid II, Salim II, dan Salim I, dan Sulaiman I. Pada masa Utsman I hingga Sulaiman I disebut juga sebagai penaklukan atau perluasan daerah kekuasaan. Kemajuan Turki Utsmani diantaranya penaklukan Konstantinopel. Dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak lebih menonjol jika dibandingkan dengan bidang politik dan kemiliteran. Namun Turki Utsmani meninggalkan karya-karya indah seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kemunduran Turki Utsmani pada saat Turki mengalami kekalahan di Perang Dunia I. Yunani hendak menjajah, namun Mustafa Kemal Atatürk berhasil mengusirnya dan membentuk negara Republik Turki pada tahun 1924, serta menghilangkan kekhilafahan Islamiyah Turki Utsmani. Yang kedua, masa kerajaan Safawi di Persia. Safi ad-Din merupakan pendiri Tarekat Safawiyah yang merupakan aliran berpaham Syiah. Tarekat ini kemudian berubah menjadi gerakan politik yang pada akhirnya membentuk suatu daulah yang besar. Ismail ibnu Haidar adalah khalifah pertamanya. Lalu pada puncak kejayaannya pada masa Sultan Shah Abbas I, di mana ia memindahkan ibu kota ke Isfahan, dan di sana ia membangun 162 masjid, 48 perguruan tinggi, 162 karavanseris, dan 273 tempat pemandian umum. Sepeninggal Shah Abbas I, daulah Safawi mengalami kemunduran dikarenakan salah satunya yaitu adanya penindasan-penindasan yang mengakibatkan banyaknya pemberontakan. Berakhirnya daulah Safawi pada pimpinan Nadir Shah yang ditaklukkan oleh dinasti Qajar. Yang ketiga, masa kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal didirikan di India oleh Zaharuddin Babur. Pada zaman Akbar Khan merupakan puncak kejayaannya, yaitu dengan menerapkan sistem politik sul-e-kul, lalu membentuk din ilahi, dan mendirikan mansabdari. Kebudayaan dan kesenian pada saat itu berkembang dengan sangat pesat. Lalu juga dibangunnya masjid-masjid seperti Masjid Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Di antara faktor mundurnya kerajaan Mughal adanya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Lalu berakhirnya dinasti Mughal saat pedagang Inggris atau Age menguasai Mughal, dan Baharuddin Shah sebagai raja terakhir diusir dari istana. Materi ke-6, peradaban Islam abad ke-19, 20, 21. Peradaban Islam abad 19. Penetrasi kolonial Barat terhadap Islam sangat terasa dan membuat umat Islam terpecah belah. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu dengan mundurnya 3 kerajaan besar, lalu ekonomi dunia Islam yang mengalami kemunduran, dan juga pemikiran tradisional yang berkembang di dunia Islam. Lalu faktor eksternalnya ada ekonomi dunia Barat mengalami kemajuan, politik penguasaan wilayah, dan juga pemikiran rasional berkembang di dunia Barat. Peradaban Islam abad ke-20. Pada awal abad 20-an, mulai muncul gerakan pemikiran pembaharuan Islam
dalam rangka perlawanan Islam atas kolonialisme Barat. Gerakan pembaruan itu muncul dikarenakan timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyaknya ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam gitu. Yang kedua juga karena Barat mulai mendominasi Islam sehingga menyadarkan para tokoh-tokoh Islam bahwa mereka tertinggal. Lalu peradaban Islam abad ke-21 sering disebut juga sebagai periode modernisasi. Segala sesuatu yang terjadi pada Islam abad ke-21 salah satunya tidak luput dari dampak masa-masa sebelumnya. Islam 21 lebih terfokus terhadap isu seperti isu terorisme, ketegangan antara Islam dengan dunia Barat, lalu dominasi Barat terhadap Islam terutama dalam dunia informasi itu seperti yang dapat kita rasakan sekarang. Maka dari itu umat Islam harus berjuang dengan keras untuk menghadapi abad ke-21 ini yang penuh dengan tantangan teknologi dan informasi global yang terus-menerus tapi tidak seimbang. Materi ketujuh yaitu Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak luput disebabkan oleh faktor perdagangan yang dilakukan oleh bangsa dan negara lain. Terdapat beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu oleh pedagang Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Selain jalur dagang, masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perkawinan, pendidikan, politik, budaya, kesenian, dan juga tasawuf. Pada abad ke-15 merupakan era dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo di Indonesia. Sikap Wali Songo sangat cocok dengan kebudayaan. Mereka menggunakan kebudayaan setempat dan tradisi-tradisi dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam. Hingga saat ini, Indonesia merupakan peringkat pertama dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itu dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.